Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kali ini masih menceritakan tentang si Arya ya, dan sudah sampai di episode ke-23. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya, supaya jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Di sebuah rumah di perumahan Sae, tempat di mana seorang saksi yang dibunuh secara keji, Arya berada di dalam sebuah rumah yang lumayan mewah, mendekam di dalam sebuah kamar. Di dalam kamar ini, kamar lantai 2, tempat di mana Arya sedang bersembunyi, tepat di sebuah almari yang sedang akan dibuka oleh lelaki yang selama ini telah menghancurkan hidup banyak orang. Arya ketakutan, sangat ketakutan. Keringat bercucuran dan mengalir bagai sungai yang indah. Jika memang Arya akan tertangkap kali ini, hanya satu yang bisa dia lakukan: melakukan sebuah perlawanan atau menghajarnya. Tapi tiba-tiba seorang wanita di depan pintu kamar menyelamatkan Arya. Dan wanita itu adalah Tante Wardani. Pintu kamar yang setengah terbuka terhenti. Arya yang bersembunyi di dalamnya sudah bersiap-siap untuk menubruknya. Tetapi Om Niko kemudian membalikkan badan dan menuju ke arah suara itu. Pintu almari tertutup kembali. Arya masih bisa bernafas dengan tenang. Sejenak ketakutan itu hilang, hanya sejenak. Entah setelah ini apa yang akan terjadi. Jika Arya masih di sini dan Om Niko bergerak ke almari lagi, Arya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Arya melihat tubuh lelaki itu keluar dari kamar. Sesaat Om Niko di luar ruangan. Kesempatan ini tidak Arya buang sia-sia. Segera dia berpindah lagi ke almari sebelah yang memiliki model yang sama. Tapi sialnya, almari sebelah ini malah banyak sekali pakaian yang tertumpuk tanpa dilipat dahulu. Tanpa pikir panjang, Arya masuk karena tidak ada tempat sembunyi yang lain lagi. Arya posisikan dirinya duduk dan menutupi tubuhnya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang ada di dalam almari. Arya copot baterai handphonenya agar tidak terjadi lagi gangguan. Dari dalam almari ini, Arya masih dapat menyaksikan adegan dari kedua insan manusia ini. Terlihat Om Niko sedang menyeret Tante dengan tali yang mengikat lehernya. Diseretnya dia masuk ke dalam kamar hingga dirinya itu bergesekan dengan lantai kamar. Ditariknya tali itu hingga membuat Tante Wardani tercekik. Kemudian Om Niko duduk bersandar pada sebuah bantal di tempat tidur itu.
Dan baru beberapa menit mereka kerjakan, tubuh Om Niko tampak menegang, kemudian rebah di samping Tante Wardani. Dan Om Niko pun memuji aksi dari Tante Wardani. Kemudian melepaskan ikatan tersebut. Om Niko kemudian mengambil flash disknya kembali dari laptopnya. Om Niko baru saja akan melangkah keluar. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke almari yang Arya tempati tadi. Terlihat wajah Tante Wardani agak sedikit ketakutan. Dibukanya almari pertama dan tidak menemukan apapun di sana karena Arya sudah berpindah. Tetapi sialnya, dia melangkah menuju almari yang Arya tempati. Dia menutupi tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang berada dalam almari. Tapi sialnya pada bagian kepala, Arya hanya bisa menutupi dengan beberapa baju yang apabila dibuka akan terlihat wajahnya. Dengan keringat semakin mengucur karena kurangnya oksigen dalam almari ini, Om Niko membuka almari. Terasa tangannya mengambil pakaian yang ada di atasnya. Tapi lagi-lagi di sini aksi Om Niko itu digagalkan oleh Tante Wardani. Dia pun rela meski mendapatkan perlakuan yang tidak enak agar Arya tidak diketahui oleh Om Niko. Beberapa saat kemudian terdengar suara Om Niko keluar dari rumah dan suara mobilnya pun bergerak menjauh. Arya kemudian keluar dari almari kamar dan menuju ke laptop Om Niko. Dia melihat file-file Om Niko hanya sedikit di dalam laptop itu karena hanya menyimpan video, foto, dan beberapa dokumen-dokumen penting. Arya mengcopy semua file yang ada di dalam laptop tersebut ke dalam flash disknya yang selalu dia bawa dalam tas. File yang Arya copy cukup banyak, hingga ke dalam memori smartphone-nya pun penuh. Arya kemudian memasukkan ke dalam tasnya. Terdengar suara langkah orang naik tangga. Arya mencoba mengintipnya dan ternyata Tante Wardani yang sudah merapikan pakaian kembali. Mungkin karena tadi harus membuka tutup gerbang pintu rumah. Arya pun kemudian duduk di ranjang dan begitu pula Tante Wardani. Karena kondisi yang sangat memungkinkan, Tante Wardani pun meminta kepada Arya untuk membantunya, karena dia selama ini tidak pernah merasakan kelegaan jika harus bermain dengan kedua orang lelaki tersebut. Dengan berat hati, Arya pun akhirnya menurutinya. Dan setelah sekian lama berlangsung, kegiatan mereka pun akhirnya selesai. Matahari telah terusir oleh sang bintang. Terang telah meredup digantikan oleh gelap. Tubuh wanita setengah baya ini rebah tak berdaya di samping Arya. Lama sekali wanita ini berada di samping Arya. Arya kemudian menyampingkan Tante Wardani ke samping dan duduk di tepian ranjang. Arya mengambil dandil dan dia menyurutnya. Baru sebentar Arya menyesali kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja Tante Wardani bangkit dan duduk di sampingnya. Dan di tengah obrolan tersebut, Tante Wardani pun berharap agar Arya bisa menemukan keberadaan anaknya yang saat ini. Dan Arya pun
tidak bisa berjanji bahwasanya dia tidak kenal sama sekali anaknya Tante Wardani. Kemudian Arya pun turun karena taksi yang tadi mengantarkan ke rumah tersebut sudah sampai di depan rumah. Akhirnya Arya pun berlari sambil menutup jaket di seluruh kepalanya. Tampak Tante Wardani kemudian menutup kembali pintu gerbang. Tampak jalan yang sangat sepi dari penghuni jalan yang biasanya melintasi jalan ini. Pak sopir kemudian mengendarai taksi itu menuju warung Wongso. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat beraktivitas dan terima kasih.